Jadi memang dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 23 itu mengatakan ada. Tapi yang dikatakan doimun ini, ya, Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum ala salatihim doimun. Ya, yang mereka itu tetap mengerjakan salat, tetap mengerjakan salat. Nah, ini suatu hal yang harus kita, sebuah tajuk yang kita pikirkan, tetap menjalankan salat. Tapi dari kodrat hijahiyah tersebut itu tuntutannya sangat tinggi para hadirin, para jemaah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat. Dilihat dari sisi hijahiyahnya, tuntutan dari surat Al-Ma'arij 23 itu adalah doimun. Nah, jangan salah ya. Tidak kita hanya membaca ke jalan makom amaliyahnya, tapi berpikirlah bagaimana kita meningkatkan pengetahuan pembacaan itu dengan makom ibadahnya. Tentunya dengan berkauli. Lebur ayat menjadi kauli. Kauli ini adalah makna yang tersirat sesuai dengan kodrat ayat tersebut, yaitu kodrat kauli. Jadi dalam kita menjalankan doim tadi, itu banyak hal-hal yang harus dipastikan terlebih dahulu. Dikatakan sebuah doim atau salat doim itu setelah terjadi hubungan batin. Hubungan batin yang tidak terputus antara kodrat umat dengan kodrat Tuhan. Hubungan batin yang tidak terputus 24 jam. Hatinya bukan menggugurkan solat yang beribadah 5 waktu, dan bukan berkepanjangan dalam ibadah tawaf, tetapi berkekalan dengan batin. Tentunya kapasitas dan kualitas diri yang memiliki itu harus memenuhi syarat. Kalau kualitas dirinya masih di bawah kodrat kemuliaan, itu sudah pasti tidak bisa. Apalagi di bawah kodrat makhluk-makhluk seperti hewan dan lain-lain. Martabatnya maksudnya, karena manusia itu punya 7 martabat dan 9 martabat Allah. Proses doim ini adalah proses batin, bukan proses ibadah tertinggi, tetapi proses batin yang mana berkekalan seorang umat dengan Tuhannya, sehingga Allah memuliakan dia dalam wujud solat. Kemanapun dia pergi, Allah melihat dia betul-betul solat kepadanya, atau dikatakan solahu doim. Solat yang dimaksud itu solahu doim, bukan menghentikan 5 waktu terus kita nggak solat. Solahu doim itu solahu berhubungan dengan aku, doim dengan perbuatan batin. Doimun, un itu adalah kasroh domahu, doimun. Jadi bagaimana, mana yang bisa berhubungan batin 24 jam? Inilah yang akan menjadi topik pembahasan, bahwasanya kalau belum bisa Allah bermakom di kolbimu untuk menyaksikan syarat-syarat kebatinan Allah, syarat-syarat kodrat batin tersebut, maka kita akan mengalami benturan
yaitu kesulitan. Jadi dalam rangka kita menjalankan marwah batin ini, tentunya kita harus mengkaji pusat batin tertinggi dulu. Pusat batin tertinggi itu ada 4. Asal usul semua jadi, zat jadi, dan nur jadi, hayat dan kodrat jadi. Apa 4 itu? Napas, tanapas, ampas, nufus. Batin Allah yang 4 ini harus aktif di dalam alam sirnya dengan kodrat sirnya, bukan kodrat sifat. Karena 4 ini bisa mendatangkan 2 perjalanan. Ada yang dikatakan dengan kodrat sifat, ada yang dikatakan dengan sir. Nah, ini kodratnya apa? Kita harus bisa mendapatkan marwah, ya. Kita harus bisa mendapatkan marwah kodrat hidupnya, yaitu sir il asrar. Apa yang dikatakan sirul asrar adalah kodrat rahasia yang bermakom kepada rasa, berkodrat kepada Muhammad awal jadi. Tidak boleh pakai kodrat lain. Mana kodrat Muhammad pada diri? Kodratnya ini yang dikatakan dengan perbuatan ibadahnya. Tingkat perbuatan ibadahnya sudah tingkat perbuatan Rasulullah Muhammad, baik dalam pandangan, baik dalam gerakan, baik dalam batin, baik tajalli sirnya. Itu kodratnya harus kodrat Rasulullah atau Muhammad. Inilah kodratnya kita cari. Nah, yang kedua, batin Allah ini harus bersifat di dalam diri kita. Yang 4 itu, napas, tanapas, ampas, nufus, dia harus bersifat. Arti bersifatnya apa? Dia harus bertajalli dalam sifat ghaibul khuyub. Ghaibul khuyub ini masuk untuk menuju alam nyata. Kalau dia tetap di alam sir, yang 4 tidak bertajalli kepada sifat, bagaimana Allah bersifat? Nah, itu jadi membutuhkan proses bersifat. Makanya kodrat napas dengan yang bernapas ini harus pasti. Napas adalah kodrat diri, batin dan rohani. Tapi kalau bernapas itu kehidupan, kodratnya itu adalah usia, memiliki takdir, memiliki kehidupan. Pasangannya tubuh dengan ruh. Itu pun sudah dikatakan dengan masna, hanya sebuah nama, beda manusia dengan hewan. Tapi kalau untuk menetapkan kodrat batin bersifat, kita harus mencapai dulu sebuah makom bernama ma'ul hayat. Kalau untuk mendapatkan salatul naim, kita harus mendapatkan dulu derajat ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu semuanya menjadi sumbernya, hidupnya itu, induk kehidupan itu ada sudah hidup di diri kita. Apapun yang kita tatap di dunia ini, sumber tertinggi hidupnya itu aktifnya batin Allah dan bersifat batin Allah pada diri. Disitulah kita baru bisa mendapatkan doimun, bertajalinya batin Allah itu. Nah, untuk itu ini yang dikatakan bahwasanya bertajalinya batin Allah bersifat kepada sifatnya. Dan kita harus memenuhi beberapa hal, yaitu kelengkapan daripada pengisian tajalinya batin yang 4 menuju
bersifat kepada makom sifat yang empat. Napas dan napas, ampas, nupus itu dia keluar dan dia menuju sebuah makom batin, dan itu harus ditajalikan. Kenapa? Tidak ada yang 24 jam yang bisa mendirikan hubungan batin dengan Allah kecuali batin Allah itu dengan wujudnya sendiri di dalam pensaksian mata batin kita. Pertama dia selesaikan dulu bagaimana tajalinya dari diri napas yang dikatakan sir asror, dari makom sir menuju makom sifat. Ini harus jelas dulu tajalinya. Empat di luar harus jelas cara masuknya empat ke dalam diri menjadi bersifat pada diri. Nah, ini yang dikatakan ghaibul wujub tadi. Ghaibul wujub itu betul-betul dia mendapatkan kenyataan, dikaji dengan nyata, jangan asror terus. Harus ada kenyataan dan nyatanya. Ini hubungan batin. Solu, ingat, solahu daim. Solahu aku doim itu berhubungan batin. Telah berhubungan batin aku dengan batinku sendiri. Ini yang disiapkan. Telah berhubungan batin aku dengan batinku sendiri. Ini yang disiapkan. Bukan mudah doim itu. Nah, terus yang kedua, kaedah dari wujud nur-nur dalam batin kita itu harus hayat. Makom-makom nur yang ada dalam diri itu harus hayat dulu, hidup, menunggu kodratnya dipasangkan. Dan kita memiliki keyakinan tingkat khawas fil khawas. Apa yang dikatakan khawal fil khawas? Pecah, bisa melihat yang banyak itu satu dan melihat yang satu itu banyak. Dan kemampuan khawas fil khawas ini yang membuat suatu persyaratan solat doim itu. Apa persyaratan solat doim? Sudul wahdah fil kasroh, sudul kasroh fil wa'dah. Bisa melihat kepada yang banyak itu satu dan melihat yang satu itu banyak, dan melihat yang banyak itu satu. Itu kasroh fil wa'dah. Seperti apa contohnya? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Itu kan batin. Wajah-wajah Allah itu yang dikatakan batin dalam makom mukhalifatuhu lil hawadis. Allah menjadikan semuanya itu berbeda, tidak ada yang sama. Nah itu ya, yang ada kemampuan kita di situ. Mana batin yang Allah katakan hijrah tadi, 4 tadi, kemana batin itu hijrah, dan di mana dia bisa menyaksikan dirinya, batinnya. Ini yang dikatakan kawas fil kawas tadi, pecah wajah itu. Ini satu contoh. Yang kedua, ibaratnya yang dikatakan dengan menuju makom sudul hak itu, yaitu sudul wahdah fil kasrati, sudul kasrati fil wahdah. Jadi seperti alif contohnya. Alif itu dia satu, iya, tapi 28 huruf ada di dalam alif itu. Dan dia keluar dari samping dan berbentuk terus bertajali alif ini dan berkalam, dia menjadi kalamullah Al-Quran. Hanya alif yang berkalam. Tapi pernah enggak kita berpikir
kalau ayat itu keluar dari samping. Makanya kita menulis Arab itu ke kiri. Setelah dia wujud berdiri, dia bertajali membentuk dirinya dengan apa yang dia katakan. Dia berkalam-kalam sebanyak itu dengan dia keluar. Berarti apa? Itu yang dikatakan syudul wa'ada fil kasrah. Kita melihat dia satu tapi banyak dia. Itu alapa, menyatukan menjadi satu, itu alif. Yang dia satukan apa? 30 juz itu dia satukan. Maka dia 28. Karena hadir yang menyatukan, dia akan 29. Sekarang dia 29 belum apa 28. Nah, sama. Kalau kamu merasa kita ini masih melihat orang dengan orang, berarti batin itu belum hidup. Doimun itu belum bisa. Karena itu ada tajalinya, cara memperjalankan perpindahan dari makom sirul asrar ke makom ghaibul guyub, atau dari makom sir ke makom sifat dan bertajali. Sehingga dia kemanapun pergi dia melihat batinnya sendiri dan dia beradaptasi dengan batinnya sendiri. Itu yang tidak terputus 24 jam. Itu yang dikatakan solahu, berhubungan denganku, doimun. Al-Majrid 23. Dengan batinku. Aku telah berhubungan dengan batinku. Maka yang siapa yang bisa menghubungkan berarti dia telah mendapatkan solatnya. Solat yang lain pun bisa kita dapati. Yang 5 waktu bisa Allah buka. 24 jalan makom. Tawaf kemanapun kita pergi, seperti tawaf jalan kaki kemanapun. Tapi Allah lihat itu tawaf. Sallu ala min tawaf. Ini yang akan selalu menjadi hubungan batin yang tidak terputus. Bagaimana bisa terputus? Keluar rumah ada ketemu orang. Keluar rumah sudah ketemu orang. Tapi bukan orang lagi. Siratul lazi. Tersiratlah sifat orang. Nah, An'am barulah mewujud ta'ala Tuhan ihim yang berupa diri. Itulah kodrat sifat tadi. Tentu kita harus, dengan ini kita harus mempersiapkan rukun-rukun batin. Apa rukun batin? Lenyap akal ke dalam jiwa, jiwa lenyap ke dalam batin, dalam ruh, nyawa, nyawa lenyap ke dalam batin. Artinya apa? Akal sudah tidak dipakai, lenyap akal ke dalam jiwa. Jiwa itu kehidupan, hidup. Dan lenyapnya jiwa ke dalam batin. Jadi tidak bisa kita melakukan doim itu jamaah dengan hanya sebuah iktikad keyakinan dan ma'rifat, tetapi menyatakan betul-betul tauhid, tafrid dan tajrid. Kata syahadat itu rumus filter. Tauhid nyata berhubungan, tafrid benar-benar mengalami, dan tajrid benar-benar merasakan. Syahadat menyatukan, sahadah langsung ahad menjadi satu. Dan akulah yang menyaksikan batinku sendiri dalam masa bentuk khawas fil khawas. Aku hanya menyaksikan batinku. Inilah yang dinamakan dengan sudul haq. Itulah yang dinamakan sudul haq menuju hakul doim. Sudul haq menuju hakul doim. Dan itu memiliki tingkatan tadi. Selesaikan tentang
tajali nafas dan hayatkan nur-nurnya Allah pada makom batin, dan siapkan ma'rifat khawas fil khawas, dan barulah mendapatkan sudul hak, yaitu sebuah kebenaran untuk bertajali menuju hakul doim, yaitu diri batin melihat batin. Ini yang dinamakan ma'ul hayat. Kita akan melihat bagaimana kodrat-kodrat aras di dalam diri kita untuk melihat arasnya Allah. Bisa kita mendapatkan ma'ul hayatnya qudsi Allah untuk melihat qudsinya Allah. Tembus penglihatan dari sirrul asrar menuju ghaibul ghuyub, yaitu kenyataan yang awalnya tidak terlihat. Ini tajalli batin, inilah doim, dan tidak ada yang mampu menghentikan tajalli batin itu, karena ini adalah kenyataan yang benar-benar nyata. Makanya dengan adanya kita mendapatkan marwah napas, bukan marwah sebuah yang bernapas. Ingat, naf itu diri dijadikan oleh Allah untuk memisahkan kodrat kehewanan, kodrat makhluk di diri kita dengan berdirinya diri batinnya Allah naf, baik itu bersifat napas, baik itu ampas nufus, baik itu nafsihi nafsahu, baik itu nafsiyah. Semua diri-diri itu menghindarkan kamu, Allah selamatkan kamu dari derajat makhluk.